Bentar, lagi mana? Oke, jadi kita nanti belajar semua pembelajaran ini direkam. Kenapa tujuannya saya rekam? Karena supaya nanti setiap ada pemuritan tinggal nonton video dan kita tinggal diskusi aja. Jadi biar teman-teman dapat manfaat. Nah, semua pembelajaran ini total ada kurang lebih 14 ya, 14 judul. Jadi 14 judul. Jadi di 14 judul itu saya bagi menjadi 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan paling enggak sebelum kita liburan Natal, sebelum liburan Natal, kita akan ngesetin paling nggak 5 dulu. Jadi akan ngeset 5 dulu. Setelah 5 nanti, setelah itu baru lanjut lagi yang dua. Saya nggak tahu nanti kita cocokin lagi apakah Natal setelah after Natal saya baru ada di Jakarta karena saya di luar kota. Jadi after tanggal 28 itu saya baru ada di Jakarta. Nanti kita cocokin jadwal. Kalau cocok kita lanjutin dua setnya lagi, tinggal dua set. Jadi totalnya 14. Jadi ada 14 pembelajaran ya. Nah, dalam setiap pembelajaran nanti boleh dicatat dan juga kita akan banyak banget diskusi menggunakan Alkitab ya. Dan tolong persis tanya dan jangan mikir gini, aduh nanti kalau gua tanya nanti Coach Arif tersinggung. Enggak, jangan ya. Anda benar-benar harus belajar, Anda harus mengerti benar-benar tentang firman Tuhan. Apapun yang kontroversi Anda harus tanyakan supaya kita bisa memahaminya benar-benar dengan jauh lebih baik gitu ya. Dan kita targetkan setiap pembelajaran akan terjadi mujizat dan kasih karunia supaya banyak hal-hal yang bisa kita dibukakan dalam kehidupan kita. Setuju ya teman-teman ya? Kita mulai yang pertama dulu. Saya akan buka dulu untuk pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama adalah tentang kehidupan kekal. Kalau kehidupan kekal, kita udah banyak rata-rata kita ngerti ya bahwa kalau di dalam Yesus Kristus, udah pasti kita akan dijanjikan untuk hidup kekal selama-lamanya. Jadi bahwa kita itu setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita udah otomatis akan hidup yang kekal gitu ya. Nanti kalau kalau mungkin nanti ada pertanyaan kalau tentang hidup kekal, gimana kalau nanti saya berbuat dosa lagi gitu ya? Gimana nanti itu? Nanti silakan kalau mau tanya nanti akan saya bantu ya. Dan bener-bener Anda mesti nanya beberapa hal. Jadi saya buka dulu beberapa bagian yang pertama. Jadi saya kasih gambaran dulu. Gambaran yang pertama adalah kehidupan kakak. Sorry, ini PowerPoint saya suka ngaco. Sebentar ya. Sebentar. Ini mendingan saya nggak gitu nih. Kayaknya nih PowerPoint saya nggak ngaco. Jadi saya pakai bukanya satu-satu aja deh. Nah, jadi yang pertama, jadi saya buka dulu ya. Jadi buka yang pertama, saya nggak bisa, ini mesti saya ilangin dulu actionnya, nanti kalau nggak kelamaan. Jadi yang pertama, di Yohanes 3 ayat 16, kita clear banget karena mengasihi kita, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita hidup yang kekal. Jadi Allah Bapa saking mencintai kita dari awal, maka dia pengen supaya kita hidup yang kekal. Kenapa bisa begitu? Nah, ini konteksnya dulu saya akan bawa. Jadi pada saat zaman dahulu, zaman Adam dan Hawa, Allah Bapa itu sebenarnya hubungannya dengan Adam dan Hawa sangat dekat. Itu bener-bener CS banget lah, temenan banget lah gitu ya. Tapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sejak saat itu manusia dikeluarkan dari Taman Eden supaya mereka mengembara. Nah, saat itu ada harapan nanti ada Adam kedua yaitu Yesus supaya menebus dosa kita, supaya pada saat kita ditebus dosa, maka kita kembali lagi punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Intinya itu. Nah, kalau saya paling suka dengan analogi yang diberikan di dalam beberapa film-film kartun, yang menurut saya film kartun itu tentang Yesus yang menurut saya cukup menarik. Jadi kayak gini gambarnya. Dulu ceritanya, anggaplah ini tongkat gitu ya. Jadi dulu saya tuh diberi tongkat. Waktu zaman Adam dan Hawa, semua manusia diberikan tongkat. Tongkatnya apa? Nah, kita buka ya. Di ayat Alkitabnya akan kita buka. Saya akan buka dulu ayatnya. Kita ngeliat di kejadian. Jadi di kejadian dulu, kita lihat di kejadian. Dari kejadian, kita akan melihat bahwa Allah begitu luar biasa memberi kesempatan kepada manusia untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, gimana caranya bisa melakukan sesuatu? Nah, ini ya. Nah, kita lihat ya. Ya. Nah, ayat 26, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan, gambar dan rupa kita atau bahasa Latin aslinya adalah imago Dei. Gambar dan rupa artinya kita itu gambar itu artinya kalau saya ketemu misalkan contoh Bu Kristi punya anak gitu ya. Anaknya Bu Kristi itu ketemu sama
udah mungkin 10 tahun kemudian ketemu sama saudara-saudara Bu Kristi gitu. Terus kemudian ditanya, kamu mamanya siapa? Disebut Kristi. Oh, pantas ya kamu mirip. Nah, itu artinya segambar. Jadi kita tuh segambar dengan Allah. Dari awal kita udah segambar. Serupa arti pengertiannya adalah apa yang Allah bisa lakukan, manusia bisa lakukan. Saya ulangi lagi. Apa yang Allah bisa lakukan, manusia bisa lakukan. Dalam konteks di dunia ya, bukan kita bisa terbang seperti malaikat dan sebagainya, enggak. Tapi dalam konteks di dunia nih. Jadi segambar dan serupa kita. Itu konteksnya dulu. Jadi kalau Allah berkata-kata, Allah berfirman, ingat ya, berfirman itu artinya kalau bahasa Inggris the word, Allah tuh berkata-kata, dia memperkatakan firman-Nya atau dia memperkatakan kata-katanya, maka akan terjadi. Berarti pada masa dulu bahwa manusia sampai hari ini, setiap apapun yang kita katakan itu bisa terjadi, teman-teman. Jadi kenapa? Bahkan di Amsal 23 ayat 7a, kalau Anda baca nanti Amsal 23 ayat 7a bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. As a man he think, so is he. Apapun yang kita pikirkan, itu yang terjadi. Jadi pada saat itu kita diberikan kuasa nih. Kita punya kuasa yang sama pada saat itu dulu. Nah, supaya, nah ini kenapa? Kenapa kita diberi kuasa? Kenapa kita harus berupa jadi segambar dan serupa dengan Allah Bapa? Karena supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut. Berkuasa atas burung-burung di udara. Dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Wow, berarti kalau gitu kita punya kuasa yang luar biasa nih untuk menguasai semuanya nih pada saat itu dulu. Jadi maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia itu adalah Adam. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Tugas kita, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkan itu. Kita masih ada tugas tuh, disuruh menaklukkan. Jadi kalau per hari ini kita nggak bisa menghadapi permasalahan, kita nggak bisa menghadapi tantangan dalam hidup, artinya kita belum bisa menaklukkan itu semua. Lah, gimana cara menaklukkan? Ya tadi, karena kita berkata-kata, maka kita taklukkan dengan kata-kata kita dengan firman. Maka kita katakan. Dan menariknya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini jelas banget, bahwa kita sudah punya kuasa. Punya kuasa yang kalau ketika kita memperkatakan sesuatu, itu terjadi. Kabar buruknya adalah, kalau Anda berkata-kata hal yang buruk, maka hal buruk juga terjadi pada hidup Anda. Ya itu yang pasti kita nggak mau. Apa yang kita mau? Jadi balik lagi kan gitu ya. Kalau kita mau memperkatakan hal baik, kita harus perkatakan terus hal baik dalam hidup kita. Perkataan kita harus memberkati orang lain. Itu yang kata kuncinya. Ya. Jadi kayak tadi Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu kita sudah lahir baru dan kita diselamatkan. Berarti dosa-dosa kita tidak lagi diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Karena yang dilihat bukan si Arif lagi. Yang dilihat ada Yesus yang saya telah terima sebagai Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat. Tapi coach, kalau kayak gitu, bukankah kita akhirnya nanti malah mau berbuat dosa lagi? Ya bisa saja kalau dia tidak punya hubungan dengan Allah Bapa. Kalau dia punya hubungan Allah Bapa, maka yang terjadi malah cenderung kita menghindari dari dosa. Kenapa? Karena kita udah gak tega untuk melakukan dosa. Kayaknya salah kalau gue melakukan dosa. Bukan berarti si Antonius Arif ini tidak pernah berbuat dosa. Pernah, saya menyadari waktu itu saya kelepasan, saya marah gitu ya. Walaupun marah-marahnya perkataan-perkataan saya masih tidak kacau, tapi saya sadar itu saya salah. Dan saya menyadari itu kesalahan saya. Dan saya tahu saya sudah ditebus. Makanya kenapa saya balik lagi kondisinya bahwa enggak. Saya menyadari bahwa saya nggak boleh lepas kontrol, saya harus mengendalikan diri saya. Itu yang harus saya sadari. Itu dulu yang paling penting. Karena kita sadar, banyak dari kita yang berasumsi kalau seakan-akan tentang hidup baik itu
cuman tentang berkaitan yang boleh dan tidak boleh. Tapi jangan lupa, tubuh kita pun bait Allah loh. Kalau kita menyakiti tubuh kita dengan menyakiti tubuh dengan cara misalnya makan makanan tertentu, minum-minum tertentu, tidak menjaga kesehatan, itu sebenarnya kita merusak tubuh kita loh. Kita merusak bait Allah. Berarti coach kalau gitu merokok juga bisa begitu? Iya, bisa begitu. Nah, balik lagi ya. Di dalam konteks ini, apapun yang kita lakukan yang bisa merusak bait Allah, itu akan membuat itu jelas menjadi dosa gitu ya. Nah, kita lanjutkan dulu gambarannya. Nah, pertanyaan yang menarik berikutnya. Ya, di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal engkau dan mengenal Yesus yang telah diutus. Jadi bukan sekedar hidup selamanya di surga. Jadi keuntungan kita telah hidup di dunia, memahami tentang Yesus, maka sejak saat itu saya hidup kekal. Jadi saya berasa beruntung karena mengenal Yesus. Tapi kan saya sudah dibaptis sejak saya SMP. Betul, saya dibaptis sejak SMP. Tapi benar nggak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Enggak. Karena saya nggak ngeh. Bahkan kayak kemarin saya khotbah di gereja GKP RKR, saya bilang gini, saya udah dibaptis sejak SMP kelas 3. Tapi saya sadar nggak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Enggak. Loh kok bisa nggak sadar? Kan padahal udah baca syahadat singkat. Ya kan? Ada kalau di gereja kan ada yang syahadat singkat gitu. Ada syahadat para rasul dan sebagainya kan. Aku percaya akan Allah gitu kan ya. Nah tetapi lucunya kok saya nggak percaya. Nah ini yang menarik. Kok bisa nggak percaya? Karena ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu harus mengaku dengan mulut dan hatimu percaya. Kalau nggak selamat. Jadi percuma kalau kita mengaku Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak sesuai dengan hatimu, kita tetap juga tidak selamat. Itu yang terjadi. Maka banyak orang yang dia cuman dibaptis, tapi dia tidak benar-benar menerima bahwa Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu dianggap sebagai cuma sekedar agama. Kita bukan melihat dari sudut agama, tapi kita melihat apa yang Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita, itu yang kita lihat. Jadi bukan lagi balik lagi mengatakan, jadi kita harus mengaku dengan mulut dan hatimu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka baru kita diselamatkan. Jadi kalau Anda dibaptis, bukan berarti Anda sudah selamat. Saya ulangi lagi, kalau Anda dibaptis, bukan berarti Anda selamat. Ya. Jadi dibaptis belum tentu Anda selamat. Selamat kata kuncinya adalah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan hati dan mulut percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau nggak bisa. Ya, nah ini saya tunjukkan ayatnya. Kita buktikan dari ayatnya. Kita baca pelan-pelan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Berarti kalau saya cuma dibaptis dan saya tidak mengaku dengan mulut dan hati, saya ngaku ngomong, aku percaya akan Allah. Ya kan? Itu kan kisah kita ngomong syahadat singkat. Tetapi syahadat itu tidak saya terima dengan hati saya. Ya, karena saya tidak terima dengan hati, cuman ngomong doang, maka saya belum selamat. Baptis itu tidak membawa keselamatan. Yang membawa keselamatan adalah ketika Anda ngikutin Roma 10 ayat 10 ini. Ya, Roma 10 ayat 9 ya dan 10. Jadi kalimatnya ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kata kuncinya harus mengaku dulu. Bukan mengaku di gereja dengan tadi ya, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Itu bukan berarti apa-apa. Karena kita tidak mengaku. Mengakunya cuma di mulut, tapi bukan di hati. Kenapa bisa tidak mengaku dalam hati? Karena buat saya tuh kayaknya agak sulit buat saya dulu. Kok bisa ya Tuhan itu, bahwa Yesus itu Tuhan ya? Itu buat saya sulit loh. Tapi setelah saya baca Alkitab, saya belajar Alkitab, saya baru mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Baru saya paham. Setelah saya paham, baru bisa saya terima. Jadi makanya kadang-kadang saya mengerti Anda harus belajar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Ya, makanya kenapa kita harus paham juga Allah Tritunggal. Ya, kita lanjutkan dulu. Jadi gambaran itu ya. Jadi ingat ya kata kuncinya. Bukan berarti Anda sudah dibaptis, Anda sudah selamat. Yang dibaptis belum tentu selamat. Jadi coach, kalau misalnya ada orang sekarat, orang itu mau mati, kemudian saya deketin dia, saya ajak dia berbicara, apakah kamu mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dia telah mati dan dibangkitkan. Kalau dia bilang mengatakan, iya saya percaya, saat itu dia diselamatkan. Dan tanpa dibaptis sekalipun. Gitu ya. Lebih baik memang kalau dibaptis. Jadi lebih penting bukan baptisnya, tapi yang lebih penting adalah dia menerima Yesusnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, itu dulu yang kita pegang. Nah, 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 17. Kita buka dulu 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 17. Sebentar ya. Sebentar. 16-17. Ya, kita baca ya. 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 17. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul dan menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi kita jangan fokus ayat 16-nya ya, fokus 17-nya. Jadi kalau kita telah menyatu dengan Yesus, kita telah menjadi bait Allah, maka saat itu kita terikat. Maka kita menjadi pengantinnya Yesus. Saya ulangi lagi, kita menjadi pengantinnya Yesus. Tolong perhatikan baik-baik. Pengantin. Pertanyaan menarik. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan, Anda mengalami tantangan, apakah pasangan kita akan diam saja? Tidak. Dia akan fight untuk kita. Makanya kita harus engah dulu. Bayangin bahwa Yesus melamar Anda untuk menjadi pasangannya. Dan ketika kita udah menjadi pasangannya, maka ketika kita ngadapin masalah, kita nggak sendirian. Kita ada Allah Bapa yang dampingin kita. Ini dulu yang kita pegang. Ya, saya kasih gambaran lagi contoh. Saya dulu punya problem banyak ya, problem dari diabetes, problem tensi dan sebagainya. Ini yang menarik gitu ya. Kebetulan dosis obat saya sudah turun. Dosis obat tensi saya sudah turun. Menariknya, ketika tensi obat saya sudah turun, saya dapat hikmat dari Allah Bapa, dia cuma mengatakan kepada saya untuk saya berolahraga. Saya berolahraga, sudah menjalani kurang lebih sekitar 11 bulan. Kalau tadi Januari akhir saya udah 1 tahun. Saya menemukan tensi saya bisa drop. Jadi lucunya, dulu saya minum obat 2. Saya minum obat pagi dan minum obat malam. Dan menariknya, sekarang obat minum saya cuma 1. Itu pun dengan kondisi kepala saya pusing. Belakang. Kenapa pusing? Saya periksa dengan tensi. Drop loh tensi saya. Tensi saya udah di bawah. Nah kenapa, pertanyaannya kenapa saya belum lepas obat secara keseluruhan? Saya jawab, karena Roh Kudus belum nyuruh saya untuk berhenti. Karena kalau Roh Kudus sudah nyuruh saya berhenti, baru saya berhenti. Jadi kalau mama saya tidak merasa dibimbing, jangan coba-coba. Walaupun tensi mengatakan itu. Makanya saya bilang saya baru lepas obat 1, saya tahan dulu nih. Saya ngeliat dulu nih, kurang lebih sekitar sebulan 2 bulan. Habis itu baru akan saya berhenti total. Tapi ini menunjukkan satu hal, bahwa banyak kehidupan kita menjadi berubah ketika kita ngikutin memelihara bait Allah saja. Saya ulangi lagi. Memelihara bait Allah saja, kesehatan kita udah berbeda. Kita memelihara bait Allah, maka kehidupan kita, kebahagiaan kita, semua juga bisa kita dapatkan. Jadi sekarang nggak semena-mena saya main enak aja, main masukin makanan ke dalam diri saya, nggak bisa begitu. Karena saya menjaga bait Allah atau tidak. Dan ingat, Yesus sebagai mempelai saya tidak mungkin diam saja. Setiap saya mendapat tantangan atau challenge, dia akan bela saya. Dia akan melindungi saya. Itu dulu yang kita pegang. Ya, saya lanjutin dulu. Nah, oke. Nah, kita lanjutin ya.
Di Galatia 1 ayat 4. Nah, ini menarik nih. Galatia 1 ayat 4. Kita buka aja langsung firmannya. Galatia 1 ayat 4. Ya. Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi kalau ditanya, apa sih kehendak Allah? Kesembuhan itu kehendak Allah apa bukan? Jawab saya, iya, kehendak Allah. Karena kehendak Allah adalah menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Kita dilahirkan untuk menjadi sehat. Kita tidak ada penyakit sakit penyakit. Jadi kehendak Allah kita sehat. Jadi kenapa? Nah ini kalimatnya ya. Karena dia menyerahkan dirinya. Yesus menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita. Dan dia melepaskan kita dari dunia yang jahat. Artinya, yang tadinya segala apapun yang di dunia ini yang membuat kita sakit, dicabut. Sudah dicabut. Karena sudah dicabut, maka kita sehat. Ya, kita hidupnya jadi luar biasa. Jadi tidak lagi tergantung dari semua hal. Karena Allah Bapa mau supaya kita tidak jatuh lagi dalam dosa, maka kita ditarik keluar. Saya ulang lagi, kita ditarik keluar dari tempat yang jahat. Nah pertanyaannya, Coach, tapi kenapa gue setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan gue masih berantakan? Jawaban saya satu, karena Anda nggak tahu isi firmannya apa. Saya tahu karena saya mengerti isi firmannya. Saya tahu isi firmannya, dia mengatakan telah bebas dari yang jahat. Jadi saya nggak punya pemikiran negatif bahwa Allah Bapa masih ada situasi-situasi yang jahat. Enggak. Jadi yang saya lihat hanya hal baik. Udah titik. Karena saya baca firmannya, itu yang saya pegang, itu yang saya percaya. Jadi dari gambaran ini banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang walaupun dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia belum percaya. Kenapa dia bisa belum percaya? Karena tidak tahu firmannya. Maka oleh sebab itu, kita harus membebaskan diri kita yang jahat. Jadi Yesus telah menjadi kutuk untuk kita supaya kita dibebaskan. Di Yohanes 10 ayat 10. Nah, ini adalah kalimat yang ini juga adalah ayat andalan saya. Yohanes 10 ayat 10. Ketika saya ada masalah dalam kehidupan, patokan saya adalah ini. Ini yang benar-benar Anda harus baca baik-baik dan ini yang akan ngebuka mata Anda. Yohanes 10 ayat 10. Kita baca ya pelan-pelan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri ini siapa? Iblis. Ya, pencuri ini iblis. Jadi mencuri apa? Mencuri kebahagiaan kita, mencuri kesehatan kita, mencuri keluarga kita, mencuri, dia membuat keluarga kita sakit, membuat keluarga kita problem dan sebagainya. Dia mau membunuh keluarga kita, mau membinasakan keluarga kita, termasuk membunuh kita. Ya, jelas banget. Mereka mau membunuh kita. Bahkan, ini saya kasih gambaran. Setelah saya mengalami saya putuskan untuk melakukan olahraga dengan rutin. Beberapa kali iblis mau mencoba menjatuhkan saya. Dengan cara apa? Dia bilang saya overtraining, jantung saya berdebar kencang, saya dibikin untuk tidak berolahraga lagi. Dan itu bukan satu kali, tapi udah bisa saya katakan berapa kali ya mungkin? 4-5 kali ya. Saya dibikin sama iblis supaya berhenti untuk melakukan olahraga. Karena dia tahu, kalau saya olahraga, saya akan menyebarkan kabar sukacita, akan menceritakan ke sepanjang segala penjuru bumi. Saya akan ceritakan tentang Yesus. Tapi dia berusaha berbagai cara untuk menjatuhkan saya supaya saat saya sakit. Saya membuat saya kondisinya nggak bagus. Karena itu yang dilakukan sama iblis. Iblis mau saya gagal. Ingat ya, iblis mau saya gagal. Ya, dalam setiap bidang kita. Berarti apakah kita harus menjadi pendeta, coach? Ya enggak. Di dalam arti kalau kita ketemu sama orang siapapun, kayak contoh, saya ketemu siapa, saya ngobrol apa, saya menceritakan tentang Yesus saya. Itu yang saya pegang. Itu dulu yang saya pegang. Ya. Berikut. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang untuk kita punya hidup. Jadi, tidak pernah ada cerita bahwa Tuhan mengambil keluarga kita. Tuhan mengambil orang-orang yang kita sayang. Tidak, tapi iblislah yang mengambil. Ini yang jelas banget firmannya. Di dalam firman saya tidak pernah menemukan ada satu kalimat bahwa katakan bahwa Tuhan yang mengambil. Mungkin ada orang yang ngomong, oh mungkin diambil dari Ayub kali coach. Ya bolehlah Ayub, kita buka Ayub, yuk kita buka. Ya, kita buka nih Ayub nih. Banyak orang yang pakai kalimat Ayub gitu ya. Kalimat Ayub yang dipakai di sini, mana nih ya? Yang sering banget dipakai ya. Nah ini, yang dipakai kan?
Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah, dan katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya jawab, ini terjadi sebelum zaman Abraham. Ayub itu lahir di zaman sebelum Abraham. Belum ada perjanjian antara Allah dengan manusia. Ayub tidak tahu tentang Tuhan. Buktinya mana, coach? Oke, saya tunjukkan buktinya. Bahwa Ayub tidak mengenal Allah. Buktinya apa? Nah, ini kan saya tunjukkan. Bahkan ya, nah ini saya tunjukkan nih bukti-buktinya ya. Bahwa Ayub tidak mengenal Allah. Nih ya. Pada suatu hari, sebentar ya, ini bukan. Ya. Nah, nih. Ya, anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama mereka. Pesta pora ya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak laki-laki sudah berbuat dosa, anak-anak itu berbuat dosa, dan telah mengutuki Allah dalam hati mereka. Jadi diasumsikan dikuduskan lagi setiap hari. Dari sini aja udah kita tahu, kalau kita per hari ini telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak perlu lagi bakar-bakaran gitu loh. Nah, ini kita bukti yang pertama ya, bahwa Ayub tidak tahu tentang Allah. Kita buktikan lagi, bahwa Ayub tidak tahu tentang Allah. Kita akan tunjukkan bukti ayatnya ya. Nah, ini Ayub 40. Tuhan menantang Ayub. Anehnya, setiap gereja tidak pernah mengupas ayat Ayub itu lebih dari Ayub 1. Ingat, Ayub itu kitabnya sampai 42, 43, 42, 43. Lucunya cuman baca Ayub 1. Di sini kita jawab nih, Tuhan menantang Ayub. Maka dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Nah, ini kenapa kok bisa menjawab ini? Karena Ayub di 39. Nah, ini saya tunjukkan di Ayub 39 ya. Ayub 39, dia mengutuk Tuhan, bukan mengutuk ya, ngata-ngatain Tuhan lah. Maksudnya bahwa Tuhan, lu kenapa ini semua terjadi? Kenapa masalah ini terjadi nih? Tuh. Ya, pokoknya dia ngatain itu. Bapak marah. Maka dia marah, maka di Ayub 40 dia ngomong. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apabila engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkan marahmu yang bergelora. Amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkan dia. Amatilah setiap orang yang congkak dan tundukkan dia. Hancurkan orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurung mereka di tempat yang tersembunyi. Ya, maka aku akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Maksudnya gini, lu nuduh gua, oh lu ngerasa lu lebih hebat, ya udah lu aja yang ngelakuin, lu yang jaga dunia deh, lu yang pelihara dunia deh. Kalau lu ngerasa diri lu yang hebat, maksudnya lu mau bebas gitu, bahwa lu nggak salah gitu. Nah, itu yang dikasih jawaban. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena Ayub sebenarnya secara tidak langsung tidak mempercayai tentang Allah. Nah, itu gambarannya. Nah, kita lihat lagi berikutnya ayatnya. Kita buktikan dari beberapa ayatnya. Lucunya nih Ayub 40 ini tentang masih ya, tentang ini. Ntar saya tunjukin dulu, saya cari dulu Ayubnya. Berarti Ayub berikutnya di verse. Nah, nih perhatikan Ayub 42. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan dirinya. Maka jawab Ayub pada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian. Perhatikan aku, perhatiin saya. Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Dia nggak ngerti tentang Tuhan. Dia nggak ngerti. Dia cuma asal ngomong, asal jeplak. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu. Hanya dari kata-kata orang saja. Nah, perhatiin. Hanya dari kata-kata orang saja aku mendengarkan tentang engkau. Dia tidak mengenal Allah Bapa, dia kata orang. Ini sama seperti kita tahu tentang menjadi pengikut Yesus dengarnya dari para pendeta.
tidak tahu langsung, tidak baca firman-Nya. Makanya kadang-kadang kita masih nanya, ini boleh apa enggak, Coach? Karena kita nggak dengar langsung dari firman-Nya. Ini kalimat itu. Ayub mengakui bahwa hanya dari kata-kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dia ngomong, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Kata siapa? Kata orang, bukan kata Ayub. Dia mendengar dari kata orang. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Di sini kita belajar satu hal. Bahwa banyak orang tidak mengenal Allah Bapa. Dia hanya mengenal Allah Bapa dari kata orang. Itu aja. Itu yang menyebabkan kenapa kita berprinsip, punya prinsip salah, nggak mengerti tentang Tuhan yang benar. Ya, nah kita lanjutkan dulu. Habis itu kita tanya jawab. 1 Yohanes 5 ayat 12. Kita baca dulu. 1 Yohanes 5, 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Kalau kita punya Yesus, kita punya hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi barang siapa yang nggak punya Yesus dalam hatinya, kita nggak ada kehidupan. Jadi kita sadar dulu, kita sadar akan Tuhan, kita sadar dulu akan Yesus. Pada saat itulah kita diberikan kehidupan yang luar biasa. Ya. Dan ayat terakhir, Wahyu 3 ayat 20. Jadi di Wahyu 3 ayat 20, kita buka aja ayatnya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, Yesus, dan membukakan pintu, kita terima, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dengan ayat yang terakhir ini, yang saya sampaikan bahwa kalau kita diketuk pintu kita sama Yesus, makanya kenapa ada gambar lukisan ya, tentang Yesus lagi ngetuk pintu. Tinggal kita mau buka pintu apa enggak. Kalau kita buka pintu, maka Yesus masuk. Ketika Yesus masuk, maka kita bersama-sama dengan dia, hidup kekal. Oke, dan saat itulah untuk sesi 1 ini adalah kita menyadari bahwa kehidupan kekal itu karena akan Yesus. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena syahadat singkat, tapi benar-benar dengan hati mempercayainya. Amin. Saya stop dulu, silakan kalau ada pertanyaan, saya stop dulu rekamannya. Ya, Lukas 18 ya, kita buka. Lukas 18 ayat 9. Nah, ayat 9 ya. Saya akan bacakan pelan-pelan ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ingat ya, Farisi berarti ahli kitab ya. Jadi ahli kitab, ahli Alkitab lah ya. Pemungut cukai berarti dianggap orang yang berdosa. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengenada ke langit, melainkan ia memukul dirinya. Ingat, memukul diri konteksnya Yahudi adalah penyesalan akan dosa. Jadi kalau dia ngetuk-ngetuk dadanya, itu penyesalan akan dosa. Ya, ingat ya, konteksnya di Yahudi. Kasihlah aku orang berdosa, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka dan melihat murid-muridnya memarahi orang itu.
Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan kamu menghalangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya di sini dalam konteks kalau mama anak kecil artinya kita menyambut kerajaan Allah dengan sukacita, kayak anak kecil gitu. Semangat, ye kayak gitu ya. Jadi setiap kita ye kayak gitu ya semangat. Itulah anak kecil. Di sini juga menjelaskan bahwa keselamatan itu kebenaran diri kita bukan karena semua yang kita lakukan. Kebanyakan orang menganggap kalau gue udah berbuat baik gue masuk surga. Enggak. Anda berbuat baik bukan Anda masuk surga. Tidak. Anda masuk surga karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tetangga kita, server sebelah, semua berbuat baik. Nyumbang orang. Tapi rumusnya mereka gampang, timbangan. Jadi mereka tuh ditimbang. Dosa mereka ditimbang sama perbuatan baik. Maka kita bisa lihat. Kalau mereka tersinggung, apa-apa sebentar-bentar mereka mau geruduk kan. Mereka mau mengancurin. Karena buat mereka sebentar lagi mereka nyumbang kok. Balance gitu loh. Jadi mereka percaya bahwa masuk surga karena itu. Balance itu. Sedangkan di dalam kerajaan Allah kita udah tahu banget kita nggak bisa bebas tuh. Karena kebenaran diri itu tidak akan membawa kita selamat. Dan yang menarik saya senang banget waktu itu dengar kata perkataannya Philip Pantova. Philip Pantova mengatakan kalau ada jalan lain menuju ke surga tanpa perlu mengorbankan putranya. Tanpa perlu mengorbankan putranya naik di atas kayu salib. Kenapa nggak lakukan jalan lain? Tapi karena tidak ada jalan lain maka Yesus perlu disalib supaya menebus dosa kita. Berarti dia menunjukkan betapa besar cintanya Yesus kepada kita. Nah, jadi kita belajar nih bahwa kalau ada jalan lain untuk selamat, kenapa harus perlu Yesus disalib? Itu yang terjadi ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi, charis atau bahasa Yunani dari kata anugerah. Anugerah adalah perkenanan Allah yang tidak didapat diraih, yang diberikan gratis kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Jadi, sekarang pertanyaan yang menarik begini. Ya, saya kasih gambaran contoh. Saya sama Bu Nana. Ya, saya yang paling banyak dosa. Oke, saya ulangi lagi. Saya sama Bu Nana. Saya yang paling banyak dosa, Bu Nana adalah orang yang baik. Yang paling banyak menerima anugerah siapa? Bu Nana atau Antonius Arif? Anak. Dosa. Kok Arif? Karena dosaku paling banyak, nak. karena makanya bisa kita ngerti nggak kenapa Paulus membunuh banyak orang, dia yang berkorban mati-matian karena dosanya paling banyak. Dosanya tuh nggak bisa ditebus tuh. Makanya karena dia Yesus menebus dosa dia, makanya dia berjuang menyebarkan Injil. Makanya kalau kita lihat kenapa banyak pendosa yang setelah dia menerima Yesus hidupnya lebih luar biasa. Karena dia tahu ini hadiah anugerah. Si Arif ini kayaknya untuk masuk surga nih kayaknya berat ini. Masuk surga. Tapi karena Yesus makanya gue bisa masuk surga. Masa gue gak cinta banget sama dia? Tapi buat orang yang gak pernah berbuat dosa gitu kan. Ya Yesus itu cuma bumbu tambahan aja kan seakan-akan. Gak ada Yesus gue juga baik-baik aja gitu. Makanya kalau kita lihat, makanya banyak pertobat itu yang dipakai sama Tuhan untuk mereka menyebarkan kabar sukacita. Karena dia yang akan menyebarkan dengan paling semangat. Karena dia tahu dengan kekuatan dia nggak bisa. Gua sadar dengan kekuatan saya nggak bisa. Tadi pernyataan Bu In tentang mendengarkan tentang obat dan sebagainya, tentang saya jawab, iya Bu In. Saya itu bisa dikatakan orang yang sangat sains banget dan saya berusaha berbagai cara untuk mengatasi seluruh problem saya. Karena seluruh problem saya nggak bisa saya atasin ya jawabannya cuma satu solusinya. Melalui Yesus, nggak ada lagi. Disitulah baru tubuh saya dipulihkan, kesehatan saya dipulihkan. Dari situ saya belajar banyak. Bahwa Tuhan mau memulihkan saya. Tuhan mau menyembuhkan saya. Tuhan mau melakukan segala untuk saya. Apalagi saya sadar, saya mempelainya. Istilahnya, kalau kata Nana tadi, gue masih mengeluh sama Yesus, nggak apa-apa. Namanya kan sama, kayak gue kan ngeluh sama pasangan gue. Gue tadi gini kan, pasangan boleh ngeluh loh, bukan nggak boleh.
Boleh dong kalau Mama Nana ngomong sama suaminya gini, kamu tuh gitu sama aku tuh ngerasa boleh nggak? Ya boleh, namanya suami istri. Boleh Boleh nggak kok. ngambek? Boleh nggak ngambek sama istri? Hmm. Boleh, ya nggak? Keselamatan atas anugerah Buin, keselamatan atas anugerah. Tapi Ya boleh bedanya, dong. Gimana nak? sorry coach dipotong. Boleh, Kalau sangat boleh. misalnya kayak bersungut-sungut tuh lebih kepada ngeluh juga kan ya coach ya? Iya, kalau bersungut-sungutnya kepada suami kan nggak apa-apa dong. Iya maksudnya tapi kalau kayak ke Tuhan kan tadi coach bilang bersungut-sungut sama Tuhan boleh aja sih. Tapi Boleh, silakan. Tapi kan kita tahu nanti hukum tak bertuah yang berjalan. Mm-mm-mm. Karma, karma. Ya, bukan karma ya. Karma tuh tidak ada di kita ya. Oh iya salah ya coach ya. Hukum tak bertuai kalau di kita. Jadi makanya Enggak oleh ini. sebab Hmm. itu buat saya mana yang mau lebih pilih? Ya bukan berarti saya per hari ini sudah tidak ada 100% yang mengeluh ya, Nak. Tetap ada, bukan nggak ada, Nak. Ada. Tadi pagi ada kejadian lucu di saya. Kenapa? Ada karyawan saya yang memang sebenarnya saya udah nggak mau terusin, chatting ke istri saya. Dia bilang, hari ini dia udah di Jogja. Wih, enteng banget ya. Belum keluar, dia udah bilang di Jogja. Gajian belum, dia pergi aja. Waduh, gue bilang nih anak kacau udah gue bilang nih. Tapi sama istri saya hari ini ditutup, nggak boleh ada yang tahu bahwa dia keluar. Kapan? Sampai nanti minggu depan. Karena apa? Karena saya nggak mau bikin ada kesan-kesan yang buruk dulu di pada anak-anak yang baru-baru di tempat saya gitu dulu. Jadi baru akan kita lakukan perubahan. Jadi sebenarnya kalau tantangan ada nggak? Ya ada. Bukan nggak ada tantangan, ada tantangan. Cuman saya ngelihatnya dari sudut Yesus. Saya bilang ya udahlah baguslah. Berarti saya kan nggak perlu ngomong untuk dia suruh keluar. Dia keluar sendiri. Ya itu aja gambarannya. Jadi artinya tinggal bagaimana saya bisa membuat itu menjadi hal baik ya. Nah, kita lanjutin lagi. Jadi ya tadi ya, karisma, kata charis ditambah ma artinya manifestasi atau bentuk spesifik dari anugerah Allah dan orang yang menerimanya memperoleh pembenaran, kedudukan besar di hadapan Allah sebagai satu karunia. Kita dikasih hadiah. Jadi kita diberikan hadiah sama Bapa untuk diselamatkan. Jadi makanya yang dosa besar, makanya kalau kita lihat ya orang-orang di penjara, orang-orang yang telah menerima Yesus, mereka tuh bisa jadi pendeta loh saat itu nanti. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa tanpa Yesus mereka nggak bisa selamat oleh. Apalagi pembunuh udah pasti nggak bisa selamat. Itu yang terjadi tuh. Makanya kenapa mereka mati-matian berjuang kayak gitu. Nah kita lanjutin. Roma 5 ayat 17. Mereka yang menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran diri. Karunia kebenaran diri maksudnya gini ya. Jadi biar nggak salah. Jadi saya ini dibenarkan oleh Yesus. Antoni Sarif berdosa apa enggak? Iya, Antoni Sarif berdosa. Tapi karena Yesus, gua dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Saya ulangi lagi, dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Analogi yang sering dipakai begini. Iblis pada saat akhir zaman, dia bersaksi. Arif ini dosanya A, B, C, D. Dia sebagai penuntut. Yesus sebagai pembela. Maka Allah Bapa ketika mau menghukum, Yesus cuma ngomong, dia telah menerima aku sebagai Tuhannya. Dan dia telah benar diri di hadapan engkau ya Bapak. Jadi si Arif masuk surga bukan karena Arif berbuat baik. Arif masuk surga karena perbuatan Yesus di atas kayu salib dan saya terima itu sebagai kebenaran. Maka saya dibebaskan saat itu juga. Maka saya tidak dihukum. Jadi berarti kesimpulannya Arif nggak perlu bikin berbuat baik dong. Enggak, saya masih berbuat baik. Tapi karena kasih Yesus yang begitu besar pada saya, maka saya mau memberikan waktu saya, contoh untuk sharing ini. Karena saya tahu kalau saya sharing di sini, Anda kan semua dimerdekakan nanti. Dan Anda juga akan cerita kepada orang lain, dan saya juga akan cerita terus kepada orang lain, dan makin banyak yang diselamatkan. Dan saat itulah kita mendapat mahkota kehidupan. Nanti suatu saat kita akan bahas. Tapi saya kasih gambaran dulu. Bahwa kita diselamatkan karena perbuatan Yesus. Bukan karena perbuatan saya. Bukan. Jadi apapun yang saya lakukan tidak akan membawa saya selamat. Tidak. Hanya Yesus. Ya. Jadi Allah Bapa ngeliatnya siapa? Apa ngeliat Arif? Tidak. Dia ngeliat Yesus. Saya pernah pakai perumpamaan. Dan perumpamaan ini mirip dengan perumpamaan seekor anjing gitu ya. Seekor anjing itu kalau dia anjing itu udah dimarahin. Nah, ini yang menarik ya. Anjing itu kalau udah pada dimarahin dan ini Susan ada salah satu teman-teman kita pernah ngomong juga.
Jadi dia punya anjing. Anjing itu kalau dimarahin sama dia, anjing itu kalau dipanggil dia nggak berani deket loh. Dia nggak berani deket sama sekali. Dia takut, dia merasa bersalah. Anjing itu takut gitu sama kita. Nah, itu juga yang terjadi sama kita. Kenapa? Karena biasanya manusia kalau jatuh dalam dosa, kita merasa takut sama Allah, kita menjauh dari Allah. Kita menghindar dari Allah. Sama kayak Adam dan Hawa ketika dia berbuat dosa, dia ngumpet kan? Dia ngumpet di semak-semak dan sebagainya. Karena dia merasa bersalah, dia merasa berdosa. Jadi yang mau saya katakan gambaran di sini gini loh. Kita itu ketika berbuat dosa, itu Allah Bapa sudah mengampuni kita. Kalau kita sudah diampuni, maka kita berani dekat sama Allah Bapa. Saya ingat banget adik saya yang meninggal. Saya udah coba memberi pengajaran kepada dia, tapi dianya masa bodoh. Ya walaupun ada cerita setelah adik saya meninggal, ternyata istrinya dan anaknya yang muslim, dua-duanya masuk Katolik gitu loh. Ya walaupun waktu ketika dibaptis saya cuma bilang, saya ngomong udah mati. Harusnya kan mereka dibaptis bukan pada saat bapaknya meninggal dong. Itu karena adik saya, apa ya istilahnya, meninggalnya dia, mereka masih tetap kekeh dengan agama masing-masing. Tapi ketika meninggal, diselamatkan. Ya bukan berarti syukur adik gue meninggal makanya diselamatkan, nggak gitu juga kalimatnya. Nah, tapi dari gambar ini saya belajar satu hal, belajar bahwa satu hal gitu. Meninggal adik saya juga bukan karena Tuhan yang manggil pulang, bukan. Itu mah kerjaan iblis itu. Karena saya tahu kok adik saya sebelum meninggal dia ngomong apa. Beberapa waktu sebelum dia meninggal itu dia beberapa kali dia ngomong apa tentang dia dia lebih baik mati kok dia ngomong gitu. Nah gitu ya. Jadi artinya iblis nangkep tuh omongannya ditangkap sama iblis, ya udah kejadian matilah, udah selesai. Nah, buat saya secara pribadi ngelihat hal yang kayak gitu, saya kasihan sama anak-anaknya. Dan menariknya, anak yang pertama sekarang lagi sama kita lagi tangan, maksudnya lebih di kita awasin anaknya yang pertama. Itu karakternya hampir mirip loh dengan adik saya nih. Makanya apa antara kerajinan dan malasnya hampir mirip nih. Makanya saya bilang, waduh nih megawat nih. Ini saya menciptakan anak saya, adik saya apa? Menciptakan kayak adik saya lagi nih. Dia pinter, cerdas, tapi sayangnya itu. Nah, makanya saya juga lagi bimbing nih anaknya nih. Nih kayak gitu ya. Jadi balik lagi, kita diselamatkan. Jadi kalau mama kayak anjing tadi ya, kita berani deket sama si yang punya. Yesus yang punya kita, Allah Bapa yang punya kita. Jadi kita berani deket. Kalau kita berani deket, apa yang terjadi? Kita semakin akrab dengan dia, bisa mendengar apa yang dia ngomongin kita. Minimal dari firman-Nya. Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat, nah kita buka ya, Yohanes 1 ayat 17. Sampai detik ini saya masih belajar, saya lagi ngambil kursus Yahudi Mesianik malah, pakai bahasa asli. Ya. Ayat 17, Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin, ya. Yang ngomongin siapa? Yohanes. Jadi kita sudah tidak lagi, nah ini kalau menurut beberapa cerita ya, ada yang ngomong gini, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Hukum Taurat tidak berlaku. Kalau saya jawabnya lebih tepatnya begini. Sebenarnya kalau dibilang hukum Taurat tidak berlaku, saya jawab hukum Taurat dari awal memang tidak berlaku buat bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Udah itu dulu deh. Saya bilang dulu ya. Hukum Taurat pada dasarnya memang tidak berlaku untuk orang-orang di luar Yahudi. Suku suku Israel, bangsa Israel, untuk orang-orang yang tinggal di Israel, yang orang-orang Romawi, yaitu adalah Cornelius. Kalau Anda baca kitabnya, Cornelius bisa berbahasa roh, dia padahal belum dibaptis. Dan menariknya, Cornelius itu dianggap sebagai orang yang diterima oleh Allah Bapa. Kan lucu ya, kok bisa dia diterima Allah Bapa, dia tinggal di bangsa Israel. Saya baru ngerti ceritanya karena ada aturan di Israel untuk orang-orang Israel yang tinggal di Israel yang bukan suku Yahudi, maka orang tersebut mengikuti hukumnya Nabi Musa. Saya ulangi lagi, mereka mengikuti hukumnya, kok Nabi Musa, mengikuti hukumnya Nabi Nuh. Hukum Nabi Nuh
itu cuman ada 6 atau 7 hukum Nabi Nuh. Jadi ada 6 atau 7 hukum Nabi Nuh. Dan ini kita ngomong di Israel ya. Jadi ngomongnya Israel ya. Sebentar ya, saya bacakan. Jadi kesimpulannya, kenapa si itu bisa apa namanya? Bisa diselamatkan si Cornelius itu karena dia mengikuti hukumnya Nabi Nuh. Nah, sedangkan orang-orang yang di luar hukum Nabi Nuh, ya berarti dia ngikutin hukumnya Yahudi. Dia ngikutin hukum Yahudi. Nah, ini ya. Hukum Nabi Nuh ya. Saya bacakan ya. Ada 7 hukum Nabi Nuh. Hukum Nabi Nuh ini menurut versi orang Yahudi ya. Jadi setiap orang Yahudi, setiap orang yang bukan Yahudi yang tinggal di Israel harus mengikuti 7 hukum. Hukumnya ini. Hukumnya 7 tapi jadi 4, dibahas jadi 4 ya. 7 hukumnya apa aja? 1, jangan menyembah berhala. Jadi Cornelius tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung. Kedua, jangan menghujat nama Tuhan. Cornelius tidak menghujat Tuhan. 3, jangan membunuh. Cornelius tidak membunuh. Jangan melakukan percabulan, jangan mencuri, jangan makan apapun saat binatang hidup. Maksudnya gini, binatang itu ketika dipotong, darahnya harus mengalir ke tanah. Itu menurut hukumnya Israel. Dan 7 adalah keadilan. Jadi, oleh sebab itu jadi 4 hal penting hukumnya. Yang pertama adalah hal yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi, apapun yang dipersembahkan berhala, menurut hukum Nabi Nuh, tidak boleh kita makan. Apapun yang dipersembahkan kepada berhala. Menurut Nabi Nuh. Tapi ingat ya, menurut Nabi Nuh, bukan menurut Paulus, gitu ya. Di Paulus ceritanya beda nih. Ingat, Paulus kalau berbicara kepada orang Yahudi, dia akan mengatakan nggak boleh makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kepada orang Yahudi atau kepada orang yang tinggal di suku Yahudi di tempat Israel. Orang-orang yang di luar Israel, misalkan kita ada buah yang dipersembahkan ke berhala, kemudian kita makan, itu nggak apa-apa. Itu dulu yang kita pahami konteksnya. Yang kedua adalah darah. Darah itu juga tidak boleh. Darah yang mengalir, pokoknya darah nggak boleh dimakan karena darah itu ada kehidupan. Itu ada di Imamat 17. Yang ketiga, hal apapun yang dicekik tidak boleh dimakan. Maksudnya binatang dicekek gitu ya, itu nggak boleh dimakan. Yang keempat, percabulan itu juga nggak boleh. Nah, hukum itulah yang dipakai oleh bangsa-bangsa si Cornelius itu. Maka Cornelius bisa ketemu Petrus dan ketemu malaikat. Makanya kenapa dia diselamatkan. Dari sini saya mulai mengerti bahwa keselamatan itu memang diciptakan bukan untuk bangsa Israel saja, tapi untuk seluruh bangsa. Jadi buat kita, hukum Taurat berlaku atau tidak? Tidak, hukum Taurat tidak berlaku. Karena memang hukum Taurat berlakunya untuk bangsa Israel. Tetapi hukum Taurat tersebut ada di hati kita karena ada pernyataan tubuh kita adalah bait Allah. Maka seluruh hukum-hukum Taurat ada dalam hati kita. Buktinya apa? Walaupun Bapak Ibu di sini semuanya tidak pernah membaca Alkitab, pasti Anda otomatis juga tidak mau membunuh. Karena Anda menyadari bahwa itu salah. Anda mungkin walaupun di dalam Taurat tidak ada tulisan tidak boleh nonton pornografi, tapi Anda menyadari pornografi itu salah. Karena kenapa? Karena hukum Taurat sudah ditaruh di hati kita. Dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kita makin mengerti. Itu dulu yang kita pegang. Ya, jadi hukum Taurat ditaruh sama Tuhan di hati kita. Tapi bukan berarti hukum Taurat itu berlaku buat kita. Tidak, tapi sudah ditaruh, embed di dalam kita, maka kita tidak akan melakukannya. Gitu dulu gambarannya ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, berikut, jadi anugerah hanya ditawarkan kepada orang yang mau merendahkan diri. Ingat ya, orang sombong rata-rata nggak mau. Dia pengen selamat dengan cara sendiri. Nah, Roma 10 ayat 13. Kita baca firman yang terakhir. Habis itu kita tanya jawab lagi ya. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau kita menyebut terus nama Tuhan,
Apalagi saya belajar ya, yang keren Yusuf sih. Saya sampai baru tahu ya, Yusuf itu setiap hal yang dia lakukan ya, Yusuf itu selalu menyertakan nama Tuhan. Apapun Tuhan. Bahkan waktu dia menafsirkan mimpi Firaun, dia mengatakan gini, yang mempunyai mimpi itu Tuhan. Yang mempunyai mimpi itu Allah Bapa. Jadi Allah akan memberitahukan apa artinya. Ketika dia punya anak, dia mengatakan, Allah memberikan anak saya kepada saya. Dia jadi gini, di sini saya belajar satu hal. Salah satu khotbah saya kemarin, di Minggu Gereja GKPR KRI, saya ngomong gini, sadar nggak buat bapak-bapak ibu-ibu yang hari ini masih ngomong, ini uang saya, ini pekerjaan saya, ini mobil saya, ini rumah saya, ini anak saya. Saat itu Anda mau mengakui bahwa itu punya Anda. Padahal itu Tuhan berikan kepada Anda. Harusnya kita ngomongnya apa? Ini anak yang diberikan Tuhan untuk saya pelihara. Uang, ini uang yang Tuhan berikan untuk saya. Mobil, ini adalah mobil yang diberikan Tuhan untuk saya. Atau kita ngomong, itu punya saya. Nah, ini yang mau saya ajak teman-teman juga berkaca, melihat segala sesuatu, kepintaran saya, kehebatan saya, itu semua karena Tuhan, bukan karena saya. Yang apapun yang saya lakukan karena Tuhan. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, saya masih belajar. Sampai detik ini, saya masih sekolah. Saya masih belajar. Belajar yang kemarin udah selesai, saya di Rema juga udah selesai belajarnya. Saya masih belajar, saya nggak berhenti-berhenti belajar. Jadi buat saya belajar sampai selama-lamanya. Karena saya sadar, saya harus terus memahami tentang Tuhan dengan benar. Kayak contoh ngikutin Yahudi Mesianik, saya belajar karena saya mau tahu aslinya itu gimana sih orang Yahudi memandang Yesus. Dari situ saya ngeliat, oh maksudnya gini loh. Oh ngerti saya, dari situ saya belajar. Begitu ya. Oke, Oke, nanti saya baca ya tulisannya Bu Hana ya, saya baca. Oke, kalau gitu. Topiknya kita cukup yang sesi 2. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan.